تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kami berterima kepada jamaah Masjid Al-Fatihah Mukminin, baik pekerja maupun mitra kerja dan perjalanan ke Sulawesi, bahwasanya saat ini telah memasuki awal waktu sholat Jumat. Sekali lagi kami memberitahukan bahwa saat ini telah memasuki awal waktu sholat Jumat. Oleh karenanya kami persilahkan kepada para jamaah yang masih berada di luar, khususnya yang berada di kantor, untuk segera masuki tempat-tempat sholat depan di ruang utama Masjid Al-Fatihah Mukminin. Selanjutnya kami dari pihak PDI Subang menginformasikan beberapa di antaranya. Yang pertama, petugas imam dan khatib pada Jumat hari ini 5 Desember tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 1440 Hijriah. Petugas imam dan khatib Al-Mukarram Bapak Ustaz Cecep Syuhran, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Adapun muadzin Ustaz Muhammad yang awal ini. Selanjutnya kepada para jemaah yang sudah berada di dalam lingkungan utama masjid membawa alat gadget, HP dan sejenisnya, dimohon dengan hormat untuk menonaktifkan sementara dan dipersilakan kepada para jemaah yang baru memasuki ruang utama masjid akan melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu pada waktu 2-3 menit sebelum sholat naik. Sekian informasi dari kami dari Subang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Maka jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa terhitung. Di antara nikmat yang terbesar adalah yaitu nikmat hidayatul Islam, hidayatul iman, dan hidayah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diharapkan kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur langkah-langkah kita terbimbing pada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggal nanti dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, para pengikut beliau, dan kepada umat Islam yang istiqomah di atas ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Berikutnya khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik bekal seorang hamba ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesusahan. Akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi orang yang bertakwa yaitu surga seluas langit dan bumi. Hadirin diriwayatkan yaitu Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah seseorang dikaruniai sesuatu yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan kesabaran. Beliau juga mengatakan, sebaik-baik kehidupan kami yang kami rasakan adalah dengan kesabaran. Seandainya kesabaran itu ada pada seorang muslim, niscaya dia akan menjadi orang yang mulia di dunia.
Di antara manusia ada yang kuat bersabar dalam melaksanakan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi. Dan ada pula yang lebih tegar dalam menghadapi hal-hal yang datang kepadanya berupa musibah, bala dan sesuatu yang buruk. Ada orang yang mampu bersabar dalam menahan beratnya ketaatan dan ibadah, tetapi tidak mampu menahan hawa nafsu untuk melanggar larangan. Ada juga yang lebih kuat bersabar mengekang diri dari perbuatan maksiat dan dosa, tetapi kurang sabar dalam menjalankan ketaatan. Sebagian dari mereka mampu bangun malam untuk sholat tahajud, sholat witir dan qiyamul lail, baik di musim panas maupun musim dingin, dan mampu menahan diri untuk berpuasa di siang hari. Namun mereka tidak sanggup menahan, tidak sabar menahan badannya dari hal-hal yang diharamkan. Sebaiknya ada yang mampu menahan diri dari pandangan haram tetapi tidak sabar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka manusia yang paling utama, seorang muslim, seorang mukmin yang paling utama adalah mereka yang memiliki kesabaran dalam dua hal tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan bersabar dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dan nanti insyaallah taala akan menyebutkan beberapa keutamaan ibadah sabar ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, orang yang sabar akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beriman berharap termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya bahwa orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan adalah golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Allahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Al-Imran ayat 146. Kemudian keutamaan orang yang sabar disebutkan juga. Yang kedua adalah Allah bersama orang-orang yang sabar. Di samping Allah mencintai orang sabar, dan juga yang kedua Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebersamaannya dengan orang-orang yang bersabar sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah Ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksud kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang sabar ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya dan membantu orang sabar, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguatkan, meneguhkan orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbingnya dan memberikan keimanan dan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang sabar yaitu mendapatkan sholawat, rahmat, kasih sayang dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar. Allah mencurahkan sholawat. Sholawat di sini adalah perkataan para mufassir, para ulama kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji, menyebut orang-orang yang sabar di depan para malaikat di langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sabar, yaitu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, yaitu petunjuknya kepada orang-orang yang sabar. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha Pencipta langit dan bumi. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 156 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina idza asabatuhum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya orang-orang yang sabar itu adalah bila mereka ditimpa musibah, cobaan, mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawat dan rahmat dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Atas dasar ini, apabila kita ditimpa musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu musibah besar ataupun musibah kecil, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini akan lebih sempurna jika ditambah dengan doa. Itu sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala seseorang ditimpa musibah, yaitu mengucapkan istirja kalimat yang tadi, kemudian ditambah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik bagiku. Kemudian keutamaan orang yang sabar yang keempat, orang yang sabar akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga kelak, yaitu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang sabar kelak pada hari kiamat adalah kedudukan yang tinggi di dalam al-jannah, di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji kepada orang sabar akan memberi balasan atas kesabaran mereka dengan kehormatan, dengan kemuliaan yang begitu tinggi, yaitu kedudukan yang tinggi di surga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salaman. Yang artinya, mereka itulah yang akan dibalas dengan kedudukan yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka ketika di dunia. Dan mereka akan disambut dengan penghormatan, dengan kemuliaan dan bersama-sama di dalamnya. Surat Al-Qur'an ayat 70. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita membagi kesabaran itu menjadi 3 jenis utama. Jadi sabar itu ada 3 jenis, dan juga ini 3 tingkatan dalam sabar. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam melaksanakan ibadah, ketaatan dan amal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kesabaran yang besar, karena secara fitrah jiwa manusia sedikit dan berat beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 hal yang umumnya menyebabkan seseorang sulit bersabar dalam ketaatan. Pertama, karena rasa malas dalam jiwanya, seperti yang sering terjadi dalam melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu tidak berjamaah di masjid. Yang kedua, karena sifat bakhil atau kikir, misalnya dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Kemudian tingkatan sabar yang berikutnya adalah yaitu sabar an maksiatillah, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menjauhi dosa-dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Meninggalkan kemaksiatan dan dosa juga membutuhkan kesabaran yang lebih besar lagi, terutama dalam hal-hal yang mudah dilakukan namun mengandung dosa dan maksiat. Seperti contohnya adalah riba, menggunjing kaum muslimin, saudaranya, kemudian juga berbohong atau memandang hal-hal yang diharamkan. Hal ini karena jiwa manusia,
Karena hawa nafsu yang ada dalam manusia secara hati itu sering condong pada hal-hal yang menyenangkan, namun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan memang sering tampak menarik, tetapi orang yang kuat bersabar adalah yang mampu menjauhkan diri darinya, yaitu dari kemaksiatan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu musibah yang menimpa dirinya, keluarganya, masyarakat dan lingkungannya. Jenis kesabaran ini adalah kemampuan untuk tabah dan menerima ujian dan cobaan yang ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa musibah materi seperti kehilangan harta benda, maupun non materi seperti kehilangan orang yang dicintai. Ujian hidup datang dalam berbagai bentuk yang dimana membutuhkan kesabaran yang tinggi, dan kesabaran itu menghadapi ujian dan cobaan ini itu perlu menguatkan iman, perlu iman yang kuat dan teguh. Dan ketika orang beriman ditimpa kesabaran, dia akan semakin teguh dalam hatinya dan dia senantiasa mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar tidak identik dengan kepasrahan atau menyerah pada kondisi yang ada atau dengan membiarkan diri terzalimi. Namun sabar adalah sifat aktif untuk merubah kondisi yang ada menjadi lebih baik dan mendapatkan kemaslahatan yang dia inginkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk menggapai kesabaran dengan menyiapkan ikhlas, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran tersebut. Di antaranya yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, yaitu di antara membentuk diri jadi orang yang sabar, memperbanyak tilawah Al-Quran Al-Karim, kemudian memperbanyak zikir ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak puasa sunnah, kemudian mujahad nafs, yaitu berjihad melawan hawa nafsunya. Mengingat kembali tujuan hidup kita di dunia, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rajin membaca kisah-kisah kesabaran para nabi, kemudian para rasul, para sahabat dan para tabi'in, dan kisah-kisah para ulama terdahulu yang mereka juga ditimpa musibah ujian, tetapi mereka kokoh teguh di atas kesabaran, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبله منا ومنكم في تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أما بعد، hadirin yang berbahagia, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita nasiri khutbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita nasiri khutbah pada siang hari ini, yaitu di tempat yang berkah ini, dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها
يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشهادا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.